pribadi ini berjudul Awal yang Tak Terlupakan. Halo teman-teman, namaku Anissa, umurku sekarang 18 tahun. Dulu aku pernah mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan pada saat aku kecil. Aku akan menceritakan sebagian dari kisahku di sini. Panas terang matahari menyinari siang hari Sabtuku. Di situ aku sedang asik memainkan mainan alat dapur di teras rumah. Ibu yang sedang tidak enak badan menghampiri sembari memberitahu agar tidak main keluar rumah karena waktu itu sedang musim maraknya penculikan anak. Mainnya di rumah saja ya nak, jangan keluar, banyak orang jahat. Ibu mau tidur siang dulu, ibu agak tidak enak badan. Kalau ada apa-apa bangunkan saja ya, ucap ibu sambil berjalan ke kamarnya. Aku pun kembali melanjutkan bermain. Tidak lama setelah itu, temanku Dinar mengajak ke rumah untuk mengajakku bermain keluar melihat arak-arakan di jalan raya. Aku dilema antara ikut ajakan Dinar atau tetap bermain di rumah menuruti perkataan ibu. Namun Dinar meyakinkanku bahwa mainnya tidak akan lama. Di situ aku pun setuju dan pergi bermain di luar tanpa meminta izin kepada ibu. Pada saat itu setibanya di jalan raya, keadaannya sangat ramai. Aku sangat senang melihat arak-arakan tersebut. Hampir setengah jam berlalu, temanku Dinar mengajak bermain di rumahnya. Dia berlari meninggalkanku menyeberang jalan duluan sambil berteriak, "Neng, ayo!" ujarnya. Saat akan menyusulnya di pertengahan setengah jalan penyeberangan, ada sebuah sepeda motor berlaju kencang mengarah kepadaku. Aku sangat kaget, namun pikiranku terpaku pada situasi itu. Seperti mimpi, aku pasrah. Gubrak! Suara sepeda motor dengan dua penumpang terjatuh menabrakku. Tubuhku tergeletak lemas tak berdaya. Darah di mana-mana, kepalaku pusing. Dinar menangis di sampingku, terasa mimpi. Mataku melihat ke langit sambil terus bertanya-tanya, apakah ini nyata atau tidak. Orang-orang mengerumuniku, yang tadinya ramai menonton arak-arakan, kini perhatian semua orang tertuju padaku. Tidak lama setelah itu, aku dibawa ke klinik terdekat oleh orang yang menabrakku. Bersyukur mereka bertanggung jawab penuh terhadap pengobatan. Setelah tiba di klinik, aku cemas tapi bukan memikirkan luka-lukaku, melainkan memikirkan ibu. Jika ibu tahu aku begini, pasti dia akan marah karena tidak mematuhi perkataannya, pikirku. Lutut kakiku luka parah, kepalaku dijahit 7 jahitan. Saat kepalaku dipakaikan perban oleh dokter, aku sangat terkejut melihat ibu lari menghampiri sembari menangis memanggil namaku. Ibu malah menyalahkan dirinya karena merasa gagal tidak menjaga dengan baik katanya. Padahal ini semua salah aku sendiri. Tetapi mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Jika bisa memutar waktu, aku akan tetap bermain di rumah dan menolak ajakan Dinar. Namun semuanya sudah terjadi. Setelah itu aku pun dibolehkan pulang ke rumah. Orang yang menabrakku ikut mengantar pulang. Setibanya di rumah, banyak sekali orang-orang yang menungguku menantikan kabar keadaanku. Aku terbaring dan merenungi semua yang telah terjadi. Ibu tidak sedih melihat keadaanku. Dia berkaca-kaca sambil mengusap dahi berkali-kali. Atas semua yang terjadi, aku bisa mengambil pelajaran bahwa ridho orang tua sangatlah penting bagi setiap anaknya. Beberapa bulan pun berlalu. Lukaku sudah lumayan sembuh. Namun ada luka baru bagi aku dan ibu. Tepatnya pada bulan kelahiranku, yaitu bulan Februari tahun 2013. Ayah dan ibu bercerai dikarenakan adanya orang ketiga yang mengharuskan aku untuk memilih tinggal bersama siapa di antara mereka. Tetapi saat itu aku masih kecil, tidak tahu apa-apa. Aku tidak memilih keduanya. Nenek yang mengambil keputusan untuk tinggal bersamanya. Ayah bersama keluarga barunya, dan tidak lama setelah itu ibu juga menikah lagi dan hidup bersama suaminya. Entah kenapa aku tidak mau ikut keduanya, seperti tidak mau menjalani kehidupan di lingkungan baru bersama keluarga tiri. Tahun-tahun berlalu. Pada saat aku duduk di akhir kelas 6 SD, kebingunganku kembali datang. Aku bingung melanjutkan sekolah di mana. Ayah dan ibu menawarkan sekolah terbaik di tempat mereka tinggal masing-masing.
Tetapi kebingungan itu hilang setelah aku menemukan pilihan terbaik untuk melanjutkan sekolah. Aku memilih untuk mondok di pesantren. Aku sangat senang karena temanku juga ada yang akan masuk pondok yang sama. Aku memikirkan semuanya dengan berpikir yang sangat matang. Semua itu terlihat menyenangkan kelihatannya. Dan benar saja, di pondok aku bertemu dengan orang-orang yang hebat, kuat, lebih dariku. Aku punya banyak teman, belajar agama, sekolah, semua berjalan dengan baik. Hidup dengan keluarga kedua yaitu teman-teman mengajarkan banyak hal. Terbiasa jauh dari orang tua dan keluarga membuat aku harus berbentuk karakter sendiri, menjadi pribadi yang hangat, penuh ceria, selalu bersyukur, dan menyayangi orang-orang terdekat. Tetapi ada juga hal-hal yang tidak enaknya, yaitu mau sekuat apapun seseorang jauh dari kedua orang tuanya, pasti di hati kecil selalu merindukannya setiap waktu. Itulah sekelumit kisah cerita hidupku yang dimana dari situlah cerita ini menjadi awal dari penjelajahanku mengarungi kehidupan dan juga awal yang tak akan pernah terlupakan. Ada sedikit pesan dari cerita ini, mau serumit apapun takdirmu, hidup ini harus berjalan stabil. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita ini. Semoga kalian bahagia selalu.